perkenalkan nama saya Sofina Rohim dengan NIM 2005 036027. Saya akan memberi podcast tadi dengan judul Bagi Hasil Andalan Lembaga Keuangan Bank Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan, sejumlah informasi ekonomi dan juga bisnis dalam sudut pandang yang kritis dan juga sumber informasi yang akurat kami sajikan dalam Muslim Corner. Krisis global yang terjadi pada sektor ekonomi mengakibatkan lembaga keuangan dunia mengalami kerugian. Kerugian terjadi tidak hanya pada lembaga konvensional saja, namun seluruh industri perbankan, tak terkecuali dengan perbankan syariah. Berdasarkan dengan data statistik perbankan syariah di OJK per Mei tahun 2022, berisi mengenai pertumbuhan pinjaman yang diterima oleh bank sebesar 10,14%, kemudian pertumbuhan pada aset sebesar 9,35%, dan pertumbuhan pada dana pihak ketiga sebesar 9,24%. Kemudian pada bank konvensional, tercatat pada Mei per 2020 terdapat pertumbuhan kredit sebesar 3,4%, kemudian dana pihak ketiga pun tumbuh sebesar 8,87%. Saudara, saya informasikan kembali bahwasanya pertumbuhan aset pada perbankan syariah per Mei tahun 2020 terdapat pertumbuhan sebesar 6,5%. Data tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat terjadi karena bank syariah menggunakan profit and sharing atau bagi hasil pada sistem pembiayaan ataupun pengalokasian dana. Sehingga potensi kerugian yang didapatkan pada saat terjadinya krisis ditanggung oleh kedua pihak, yaitu pada pihak bank sendiri dan juga pihak nasabah. Namun, hal tersebut berbeda dengan keadaan pada bank konvensional, di mana ketika kondisi tidak menguntungkan karena adanya rasio kredit yang bermasalah, pendapatan bank akan menurun, dan yang akan terjadi adalah dana cadangan yang dimiliki oleh pihak bank akan digunakan untuk menutup keadaan kondisi kredit yang sedang bermasalah tersebut. Pada dasarnya, perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda, karena pada kondisi bank konvensional terdapat lembaga intermediasi pada bank konvensional yang berfungsi yaitu sebagai menjalankan otoritas ketika terdapat transaksi, kemudian menjalankan monitoring harga, dan juga menyampaikan manajemen risiko tanpa menjelaskan apabila bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah mendapatkan keuntungan tersendiri bagi pihak bank, yaitu pada saat terjadinya krisis yang terjadi pada perbankan syariah tidak menanggungnya sendirian. Karena resiko yang terjadi ditanggung oleh dua pihak, yaitu pihak nasabah dan juga pihak bank. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari case study tersebut adalah pada saat terjadinya ataupun sebelum terjadinya krisis global, pada sektor perbankan syariah tidak terganggu terhadap kinerja atau efisiensi operasionalnya. Dikarenakan pada perbankan syariah menggunakan bagi hasil atau profit and loss sharing, sehingga ketika terjadi krisis global pun tidak terjadinya perubahan terhadap operasional pada bank syariah. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Selamat menjalankan aktivitas dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.